Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, NIM B10131919006. Di sini saya akan menjelaskan indikator makroekonomi, yaitu di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional, di mana pengumpulan informasi mengenai perhitungan. Yang pertama, bila barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Yang kedua, nilai pengeluaran atas produk nasional. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional. Selanjutnya, cara perhitungannya yaitu yang pertama bisa cara pengeluarannya, gimana jumlah pengeluaran ke atas barang dan jasa yang diproduksi dalam negara. Caranya produksi atau produk neto, yaitu jumlahkan nilai produk barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu cara pendapatan, di mana menjumlahkan atau jumlahkanlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, istilah pendapatan nasional, di mana produk domestik bruto atau PDB dengan GDP, nilai barang dan jasa dari faktor produksi milik warga negara dan warga asing. Selanjutnya ada produk nasional bruto PNB. GNP-nya yaitu nilai barang dan jasa dari faktor produksi milik negara. Nah, selanjutnya bisa kawan-kawan lihat PFN dari NN-nya, yaitu pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi yang dibayar ke luar negeri. Selanjutnya, pengertian pendapatan nasional yaitu national income atau pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, yang seperti yang tadi yang saya jelaskan sama dengan PNB atau PDB-nya. Pendapatan nasional yaitu jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun, yaitu produk nasional neto pada harga faktor. Nah, inilah konsep pendapatan nasional. Ada harga baku, harga real, harga faktor, harga pasar, bruto dan neto. Nah, investasi ini investasi bruto atau gross investment, gross fixed capital formation, yaitu jumlah investasi yang dilakukan dalam tahun tersebut. Tujuan investasinya yaitu memperbesar kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang, yaitu investasi neto. Nah, bisa dilihat oleh kawan-kawan value edit yang dimana dihindari perhitungan dua kali dengan barang dan jasa yang diimpor tidak masuk perhitungan. Barang produksi dalam negeri yang akan diproses perusahaan lain, barang setengah jadi atau seperti minyak mentah, tidak dihitung. Barang yang harus diproses lagi tidak dihitung. Yang dijumlah itu nilai barang jadi, nilai tambahan yang diciptakan dalam setiap tingkat proses produksi. Nah, ini cara menghitung nilai tambah. Contoh cara menghitung nilai tambah. Ini contohnya kawan-kawan. Nah, perhitungan cara pendapatan begini teman-teman, di mana golongkan pendapatan sebagai pendapatan para pekerja, pendapatan dari usaha perseorangan, pendapatan sewa, bunga netonya yaitu pembayaran bunga pinjaman konsumsi dan pinjaman pemerintah, dan ada keuntungan perusahaan. Nah, ini adalah variabel utama ekonomi makro, di mana inflasi adalah kecenderungan dalam perekonomian, di mana harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dan seterusnya. Ini jenis inflasinya teman-teman, contoh jenis inflasi. Nah, ini variabel utama dalam ekonomi makro, di mana angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu ekonomi pada suatu kesempatan tertentu. Nah, ini hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.